Baik mahasiswa, kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-6, yang mana dalam pertemuan yang ke-6 ini saya akan bagi menjadi dua sesi, yaitu membahas tentang normalisasi itu sendiri. Di sesi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari apa yang menjadi poin-poin penting dalam memahami tentang normalisasi itu sendiri, dan nantinya di sesi yang berikutnya kita akan belajar bagaimana kita melakukan normalisasi. Nah, ada beberapa guideline di mana untuk menentukan sebuah kualitas dari relation schema design atau sebuah rancangan IR diagram yang sudah kita buat. Guideline tersebut adalah pastikan bahwa semua semantik itu adalah makna atau arti yang terkandung dalam setiap atribut yang ada itu harus jelas. Hindari atau kurangi penggunaan informasi yang redundan atau yang kiranya nantinya kita simpan dalam beberapa kali penyimpanan atau datanya tersebut itu lebih dari satu kali penyimpanan. Kemudian kita kurangi juga penggunaan nilai atau null value itu sendiri, dan juga kita berusaha untuk menghindari sebisa mungkin, yaitu membuat atau mengenerate yang namanya spurious tuples. Tuples adalah record yang mana tidak kita gunakan atau tidak penting. Nah, apa itu clear semantic? Kalau kita sekilas melihat dari sebuah IR diagram atau data diagram yang sudah tersajikan di samping kiri ini, tentu teman-teman mahasiswa akan melihat bahwa desain ini sudah sangat baik, di mana ketika saya petakan menjadi tables, akan nampak seperti ini. Jadi terlihat bahwa dari desain ini sudah memiliki semantik atau makna yang cukup jelas. Contohnya, seperti di tabel employee atau relation employee di sini, memiliki arti bahwa dia menampung atau menyimpan data-data karyawan yang mana tersusun baik itu employee name, SSN, birth date, address, dan D number. Dan setiap isi daripada ini juga sudah sesuai dengan apa yang menjadi maknanya. Jadi birth date berisi tanggal lahir, address berisi address, dan juga begitu yang lainnya. Guideline yang pertama yang harus teman-teman juga ingat yaitu terkait dengan clear semantic. Desainlah sebuah ERD yang mana nantinya mudah untuk dijelaskan maknanya, dan juga jangan digabung atribut-atribut yang berasal dari sejumlah entitas ataupun juga relation menjadi satu table. Sebagai contoh seperti di bawah ini, teman-teman akan melihat yaitu pada contoh A ada tabel atau ada relation EMP depth, dan yang B adalah EMP approach, yang mana merupakan EMP depth ini adalah gabungan daripada employee dan department. Seandainya saja nih teman-teman mendesain tabel seperti ini, tentu ini akan kita hindari. Kenapa? Karena di dalam satu tabel memiliki dua makna yang terkandung. Begitu pula dengan EMP approach juga sama. Dalam satu relation memiliki beberapa makna yang terkandung juga, yaitu menyimpan data baik project itu sendiri, data karyawan itu sendiri, maupun juga yaitu data berapa banyak karyawan yang terlibat dalam project. Jadi ada 3 makna yang terkandung. Kemudian yang kedua terkait dengan redundansi, yaitu kita akan memahami terlebih dahulu dari konsep yang namanya anomali. Anomali adalah keanehan-keanehan yang akan kita jumpai yang mana disebabkan pada struktur tabel yang sudah kita buat. Sebagai contoh yang tadi sebelumnya kita membahas ada dua tabel, EMP depth dan EMP approach, maka nampak seperti ini. Kalau kita isi datanya, memang sekilas sudah berisi yang benar, tetapi teman-teman akan melihat, kenapa kok departemen name research harus saya isi 2 kali? Demikian pula juga dengan manajernya, maka kita akan sebut ini sebagai data yang redundant. Kenapa? Seharusnya cukup 1 kali saja untuk menjelaskan di number 5 itu adalah research dan manajernya adalah 33344555555. Jadi, kalau teman-teman lihat dari diagram seperti ini atau relation seperti ini akan menciptakan redundansi. Demikian pula di EMP approach juga akan tercipta 2 redundansi juga. Nah, ini akan kita hindari. Sehingga akan berakibat pada 3 proses. Pada saat kita melakukan insert, delete,
dan modify atau updates. Oleh karena itu, guideline yang kedua akan dianjurkan sebisa mungkin tidak terjadi yang namanya insertion, deletion, dan modification anomaly. Apa itu? Dengan relation seperti ini, maka sangat mungkin terjadi yang namanya anomali. Sebagai contoh, ketika teman-teman hendak melakukan insert sebuah data, yaitu data karyawan yang baru, di mana ketika harus menginsert data karyawan yang baru dengan department number 5, maka teman-teman harus memasukkan kembali department name dan manajer SSN-nya dan harus dipastikan konsisten. Kalau sekali kita sudah mengisikan ini sesuatu yang berbeda, maka akan menciptakan problem yang baru, yaitu inkonsisten. Maka dikatakan ini anomali. Begitu pula ketika saya mau mendelete. Sebagai contoh, suatu saat saya akan menghapus departemen research. Apa yang terjadi? Ketika saya akan menghapus departemen research, maka 2 karyawan, 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 karyawan, ini akan terhapus juga. Atau sebaliknya, ketika saya mau menghapus James Borg, maka departemen headquarter hilang atau terhapus juga. Makanya dikatakan deletion anomaly. Demikian pula pada saat kita mau melakukan modification. Nah, saat kita mau memodification ini juga, sebagai contoh teman-teman, saya hendak memodifikasi departemen research menjadi research and development. Maka apa yang terjadi? Saya harus mengubah ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 kali. Tentu ini dikatakan sebagai modification anomaly. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi anomali, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu teman-teman harus mengikuti atau mengubahnya menjadi desain yang benar seperti ini. Employee dan departemen dan project kita pisahkan. Nah, yang ketiga terkait dengan null value atau sering kita sebut null values, ya, di mana sebisa mungkin kita menghindari null value. Kenapa? Karena kadang dengan null value ini akan menciptakan beberapa permasalahan seperti yang disebutkan di sini, berkaitan dengan masalah storage level. Tentu bukan berarti kalau kita mengisi atau menentukan dengan nilai null maka tidak ada data atau storage yang terpakai. Tidak, storage tetap akan terpakai dan teralokasikan. Oleh karena itu dikatakan di sini terjadi permasalahan di storage. Demikian pula yaitu pemahaman tentang makna daripada atribut tersebut. Kalau kita mengisi sebuah atribut dengan null, tentu pada saat kita meretrieve data, kita akan menerka-nerka atribut ini sebenarnya isinya apa, diisi null, ya. Kemudian pada saat kita melakukan join, juga pada saat kita menjoin dua relation atau dua table, dan salah satunya berisi null value atau null value, maka hasil joinnya akan tidak didapatkan. Oleh karena itu, ada beberapa hal ini harus dihindari, termasuk juga pada saat kita menggunakan aggregate operation seperti count and sum, tentu akan juga bermasalah. Kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang valid. Nah, guideline yang ketiga, maka sebisa mungkin hindari penggunaan null value. Kalau kita pun tidak terhindar, maka null value ini bisa kita gantikan dengan nilai yang tetap. Sebagai contoh, ketika tipe data date, kita bisa isi nanti dengan 1 Januari 1900 untuk menggantikan null value. Kalau untuk tipe data numerik, mungkin kita bisa ganti dengan nilai -1 atau 0, ya. Tentu ini sesuai dengan kesepakatan. Nah, berkaitan dengan spurious tuples atau tuple yang seharusnya itu tidak perlu, atau tuple tersebut karena tidak perlu sehingga bermakna salah, maka kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Kalau saya punya relation seperti ini, teman-teman akan melihat di table EMP Proc 1 dan EMP Logs, kalau seandainya dua tabel ini saya gabung menjadi tabel seperti ini, maka apa yang terjadi? Kita akan melihat ada sejumlah record atau tuples yang ternyata akan bernilai sama, yang mana ketika nilainya sekilas sama, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara detail, dia akan berbeda. Kenapa berbeda? Di sini teman-teman akan melihat contoh row yang nomor 2. Sekilas sama, tetapi ternyata employee name-nya berbeda. Yang satu adalah John Smith, yang kedua adalah English Joyce. Apa yang terjadi?
Sebenarnya ketika kita lihat SSN 123456789 ini seharusnya bernama, yaitu kalau kita lihat 123456789 adalah bernama John Smith, bukan Joyce. Kenapa bisa Joyce? Karena pada saat kita menjoinkan, nah teman-teman akan menjoinkan dengan yaitu product name X dan X project number 1 sini. 453453 ini adalah Joyce English. Tetapi di sini sekilas nampak 123456789 ini adalah John Smith seharusnya. Maka dikatakan tapel-tapel yang diberikan tanda bintang ini sebagai spurious tuples. Tuples yang salah, yang tidak benar. Ya, oleh karena itu dihindari pada saat kita merancang relation seperti ini, karena apa? Ada memungkinkan membuat atau mengenerate tuple yang spurious atau yang salah. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti masuk ke dalam pembelajaran tentang normalisasi, kita harus memahami dulu satu terminologi atau satu definisi tentang functional dependency. Di mana di dalam kita mempelajari functional dependency ini, kita akan belajar seperti halnya matematika dulu, yaitu fungsi X nantinya akan menentukan nilai Y. Di mana kita bisa sekilas melihat hubungan daripada di dalam contoh ERD company, dengan kita mengetahui SSN, maka kita akan mendapatkan nilai employee name-nya. Jadi SSN akan menjadi penentu sebagai determinannya. Demikian pula P number juga akan bisa menentukan P name dan P locations. Artinya apa? Dengan mengetahui P number, saya bisa mengetahui project name dan P location. Maka P number dikatakan sebagai determinannya. Demikian pula dengan mengetahui kombinasi SSN dan P number, saya bisa mengetahui jumlah jamnya atau hours. Nah, teman-teman, ini pembelajaran tentang functional dependency, jadi kita mengingat lagi pembelajaran waktu kita belajar di SMP dulu. Nah, sekarang di dalam diskusi, saya mengajak Anda untuk mencari tahu tentang 8 karakteristik dari sebuah relation atau tabel. Silakan Anda deskripsikan dalam forum diskusi, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda tanyakan. Demikian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang berikutnya.